semuanya, welcome to our podcast. Jadi di sini kita akan membahas topik yang hal-hal kecil yang kita biasa lakuin tanpa kita sadari, tapi ternyata itu dosa yang sangat besar. Tapi sebelum ke situ, kita mau perkenalan diri dulu nih. Nama aku Najwa Fitriani. Nama aku Rizky Marga Utama. Nama aku Hildan Sudika Lamsa. Nama aku Maisa Sianagari. Nah, jadi di podcast ini kita akan bakal ngobrol santai aja nih guys tentang Diskusi ya? Diskusi gitu tentang tema kita yaitu hal kecil yang dianggap sepele di era digital sekarang yang kelihatan itu normal banget, padahal di kacamata agama itu tuh salah dan punya dosa yang gede banget. Maksudnya kayak berat gitu nanti buat dibayar di akhirat. Dan jujur ya, mungkin hampir semua pernah melakukan ini tanpa sengaja ataupun sengaja. Iya, sebenarnya. Nah, karena sekarang tuh media sosial udah jadi bagian hidup kita tuh. Apalagi sehari-hari kita pasti selalu melihat media sosial. Dari bangun tidur kita buka TikTok, dari sebelum tidur kita buka Instagram, ya nggak sih? Pokoknya dari bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi. Pasti diiringi dengan Handphone, Sosmed. Kita lah. I mean, siapa yang nggak punya sosial media kan? Iya, Tuh. betul. Nah, pertanyaan pembuka nih. Menurut kalian sekarang scroll TikTok sambil ngejudge orang itu termasuk dosa nggak sih? Kayak gibah online atau flexing di media sosial, pamer barang, pamer kehidupan, itu termasuk dosa nggak sih? itu boleh dikomen ya guys. Apalagi sekarang hate comment itu gampang banget tahu ditemuin di mana aja, mau di platform Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, bla. Nah itu tuh bahkan kayak orang cuma ngerasa online doang, muka kita nggak tertampang gitu. Maksudnya daripada penasaran, yuk kita bahas. Yuk. Ayo. Teng. Nah, di era digital ini dosa itu kadang nggak kelihatan loh. Bahkan sering dianggap normal sama orang-orang banyak. Padahal efeknya tuh luas banget. Kayak misalnya sekali posting itu bisa dilihat ribuan bahkan ratus ribuan orang loh. Nah, kita ambil beberapa yang sering sekali terjadi. Itu ada seperti iri hati, hate comment, gibah, dan juga flexing. Oke deh, yuk kita lihat hadis dan pandangan agama tentang ini. Yo. Yuk. Oke guys, yang pertama itu adalah gibah. Apa sih itu gibah? Kalian pasti udah tahu banget karena ini relevan banget di zaman sekarang. Membicarakan keburukan sesama muslim atau orang lain di belakang mereka, dan mereka pasti tidak bakal suka hal tersebut gitu. Nah itu tuh dalam Al-Quran tuh hukumnya adalah haram dan merupakan dosa besar, dan dalam pandangan Al-Quran juga itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah kira-kira kalian ada nggak nih pengalaman tentang digibahin atau nggak jadi penggibah gitu? Siapa sih yang nggak pernah digibahin? Siapa yang nggak pernah angkat tangan? Nggak mungkin nggak sih, pasti ada. Ini kita lah yang semua digibahin. pernah. Siapa yang pernah? Oke, mulai dari dia dulu Dari deh. dia dulu Kalau deh. dari aku ya, aku pernah jadi keduanya. Aku pernah jadi pelaku, aku juga pernah jadi korban. Jadi waktu jadi pelaku itu tentunya itu kayak tanpa aku sadari, di bawah alam sadar aku. Karena misalnya kayak gini nih, kita misalnya ngobrol begini lagi hangout, terus kehabisan topik nih. Nah baru inget orang itu habis ngelakuin kesalahan, kita langsung kayak tahu gak sih kemarin tuh lagi begitu teman-teman. Berawal dari tahu nggak sih? Iya betul, itu kuncinya, tahu gak sih? Tahu nggak sih? Tapi kita harus balikin lagi, kalau misalnya kita jadi posisi orang tersebut diomongin, aku juga pernah diomongin, itu kayak gimana rasanya? Kalau aku tentunya kecewa, aku kayak langsung mikir emang seburuk itu ya, atau kayak apa ya, pokoknya aku marah deh, aku bener-bener marah, terus aku sedih juga, sedihnya bener-bener berkepanjangan karena diomongin sama orang-orang yang ternyata aku tuh percaya sama mereka, tapi ternyata aku diomongin di belakang gitu. Nah itu sedih banget sih. Itu banyak kejadian kali kelas kita. Sakit banget sih itu, aduh. Yang pengalaman aku juga pernah sih jadi keduanya. Karena emang kayak tanpa sadar gitu ngeflow ya kan. Iya. Ngeflow Kayak tadi aja. ya. Tanpa sadar, tanpa sengaja juga langsung nyebutin tadi ini Iya. gitu.
cuman ngomongin aja tapi nggak yang ngejelekin juga gitu sih. Terus kalau Pernah jadi korban nggak? pernah lah pasti kan bersinar. Oh gitu. Semuanya Makasih pernah banyak ya. sih. Pernah banget. Ada yang kita Dikit- tahu tuh. dikit-dikit kesalahan pasti wah ini gitu. Karena kita tahu, karena kita enggak. Kalau Lagi dia diomongin. tuh hot topic teman-teman. Eh, Oke lanjut. Topik. ya. Bener ya, kita pasti semua pernah ya. Digibahin pernah, ngegibah juga pernah. Betul. Apa disengaja juga maupun ya sengaja lah. Hmm. Ya paling sering sih mungkin orang-orang ngegibah ya nggak sih? Iya, iya. Ya nggak mungkin dong kita kayak digibahin. Kayak, ya mungkin ya, cuman nggak sering lah. Iya. Paling digibahin kita sama orang-orang yang deket-deket doang. Bener kan kata Jia juga begitu kan? Betul banget. Karena mereka tahu kita jadi Betul. ya lebih ya Tapi lebih sebenarnya tahu aja lebih sih. menusuk kalau misalnya kita diomongin sama orang yang kita percaya, yang kita Ya, betul, dekat betul. dibandingkan sama stranger yang kayak Baru ya udah. ya. Iya. Sama orang-orang yang baru ditemuin lah gitu. Betul. Kalau Coba Kaisa, Kalau aku sih karena mungkin yang gibahin udah pada semua kali ya. Aku cerita tentang aku pernah digibahin. Hmm. Kayak misal aku pernah dekat sama seseorang. Nah, katanya teman-teman yang aku suka itu dia kayak ngegibahin aku gitu di belakang. di belakang. Panas sih jujur. Nah, itu menurut aku kayak aku sakit hati aja sih kenapa dia ngegibahin aku padahal aku tuh suka sama Iya, maksudnya kita udah deket nih, udah kayak emang friendship banget gitu. Kok digibahin, padahal kita Digibahin. satu sama lain tuh udah tahu gitu. Menurut kalian tuh solusinya apa sih biar generasi kita nih ngurang-ngurangin nih buat ngelakuin dosa ini gibah Nah, dosa tersebut? gibah tuh. Ya, gimana ya caranya Ya solusinya? gini deh. Mungkin kesadaran sendiri kali ya. Iya. Jadi kayak kalau ada misalnya sewaktu-waktu kita mau ngomongin orang nih, ya mungkin ingat aja. Langsung ingat yang highlight yang tadi Iya, ya, iya. memakan Efeknya bangkai apa, iya. saudara Iya. sendiri itu Betul menjijikan banget, itu teman-teman. menjijikan banget. Iya. Betul deh. Dan juga mikir efeknya buat kedepannya gimana. Iya, Apakah betul. emang itu bakal nyebabin dia terluka secara batin atau gimana? Iya. Kita nggak ada yang tahu karena itu nggak baik guys. Ngomongin orang tuh nggak baik guys. Nah, Walaupun seru ya. Astagfirullahaladzim. Ini udah ada contoh nih. Aduh, nggak boleh gitu ya. Harus ayo dikurang-kurangin. dalam pandangan Al-Quran nih guys, dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Betul. Janganlah menggunjing satu sama lain. Betul. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan Betul. bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Gitu. Artinya aja udah dalam Deep. banget ya. Iya, deep banget. Ini tuh haram dan dosa besar banget guys. Jadi Makanya kurang-kurangin lah gibahnya. Iya, karena gibah itu kayak termasuk backstabbing, Tuh. mengkhianati. Mengkhianati teman sendiri atau orang lain itu nggak bagus guys. Lanjut ke Kedua, topik selanjutnya. nah yang kedua itu ada flexing atau pamer kekayaan atau status yang dipandai sebagai bentuk dari ria dan juga ujub bangga diri, gaflah, kelalaian yang dilarang. Nah, perilaku ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip kerendahan hati dan dikaitkan dengan kesombongan Qarun dari Quran surat Al-Qasas ayat 76 serta kelalaian bermegah-megahan dari surat At-Takasur dari ayat 1 sampai ayat 2. Itu. Nah, menurut kalian ada nggak sih yang pernah gitu kayak flexing harta atau flexing pencapaian gitu? Ada nggak sih yang pernah? kalau buat flexing paling sekedar achievement buat diri kita sendiri. Kayak misalkan kita udah ngelakuin proses berat, ya kita bukan flexing itu nggak sih? Kayak buat reward diri sendiri Reward gitu, kayak sendiri. kita bisa gitu. Dan Ada wujud kebanggaan. betul banget, Betul sih. banget. Nah kalau untuk melihat pandangan aku juga tentang orang yang Flexing. flexing kayak gitu tuh emang jatuhnya bikin psikologi jadi itu, karena beberapa orang tuh ada yang masuk ke pincut kayak ih
jadi standar gitu loh guys. Jadi kayak misalkan Betul. ini tuh punya misalkan iPhone lah, Iya. kayak padahal ya iPhone-nya kayak ya sewajar aja karena emang flagship kan, dan harganya juga segitu. Karena dia selalu melebih-lebihkan, jadi orang tuh punya standar kayak wah Oh, ini harus iPhone nih, ya, kalau HP harus relevan nih sama iPhone. yang ini gitu. Hmm. Terus sih mungkin ada teman-teman lain. Kalau misalnya untuk harta sih jujur itu emang sensitif banget ya, apalagi kayak yang tadi tentang handphone, Nah, itu. kekayaan bermodal gitu. Nah itu tuh kayak cerita waktu kita kecil juga, namanya tuh kisah Karun. Jadi dia tuh oh begini, aku inget ceritanya. Jadi begini teman-teman. Jadi tuh waktu itu waktu dulu tuh ada musibah kalau nggak salah. Jadi tuh kayak terkubur, kayak ada tsunami kalau nggak salah, atau apa ya nggak tahu deh, atau longsor nggak tahu, pokoknya ada musibah, bencana, bencana alam. Ya, nah orang-orang lain tuh kabur, tapi membawa apa ya, cuma beberapa doang, kayak misalnya baju, makan gitu-gitu, makanan itu doang. Nah karena si Karun ini memiliki harta yang banyak dan sulit untuk dibawa semuanya itu buat kayak kabur dari si wilayah yang akan kena bencana tersebut, dia tuh lebih memilih terkubur bersama hartanya. Jadi dia diem di situ karena dia nggak tahu mau ngambil hartanya karena sebanyak itu, jadi dia nggak bisa, jadi dia terkubur deh bersama hartanya. Iya begitu, makanya nggak boleh ria ya teman-teman. Tuh. Oh itu berarti sesuai dengan tadi surat apa? Jadi itu kalau nggak salah surat Al-Qasas ayat 76. Nah, Apa tuh? di sini surat Al-Qasas ayat 76 artinya sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang terlalu membanggakan diri. Nah, maksud dari surat ini tuh, janganlah kalian itu membangga-banggakan harta kalian sendiri, karena itu akan berat dipikul untuk masuk azabnya. Betul. Ya kan? Betul. Ke depannya. Jadi ada tanda kutip harta ya teman-teman. Kalau yang tadi Margo bilang tuh tentang achievement, goals gitu-gitu, kembali lagi ke perspektif diri kita sendiri. Kita bisa anggapnya sebagai motivasi. Tuh. Itu yang baik ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sebaliknya itu ada yang iri dengki. Nanti kita akan bahas deh iri dengki. Ya. Mau lanjut? Nah, habis itu kita ada lagi nih dari surat At-Takasur, yaitu artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat pertamanya itu berbunyi berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Dan juga ayat 2 sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, maksud dari surat At-Takasur dari ayat 1 sampai ayat 2 ini, janganlah kalian membangga-banggakan harta yang kamu perbanyak di dunia, karena dia akan melalaikanmu ketika kamu masuk dalam kubur. Maksudnya itu harta yang kamu bawa di dalam dunia itu nggak akan masuk ke nanti di akhirat. Karena harta yang kamu pegang dunia ini akan dihisap nanti di kemudian hari gitu. Karena harta-hartanya itu selama dia hidup di dunia. Lalu kan bingung kan kalau misalnya orang tersebut udah meninggal tuh hartanya mau dikemanain. Nah makanya itu kita tuh di agama Islam tuh ada yang namanya zakat. Nah itu dia. Zakat itu ada banyak. Kita itu menyalurkan harta-harta kita tersebut biar lebih bermanfaat. Betul. Karena kalau misalnya kayak karun nih nggak dibagi-bagiin atau dikumpulin, itu jadinya guys terkubur bersama harta-hartanya. Oke, lanjut. Oke, kita ke topik selanjutnya yaitu Yang ketiga itu ada ujaran kebencian, hate speech. Dalam Islam dianggap sebagai perilaku haram berupa fitnah atau hasutan yang memicu permusuhan dan kekerasan. Waduh. Dari kalian nih ada nggak sih nih hate speech nih satu-satu nih ditanya kayak Nah, aku deh. Oke. Nah, apa ya kalau misalnya sosial media ini karena mungkin dulu tuh belum diapain ya? Belum semarak sekarang. Enggak bukan gitu. Jadi tuh
sekarang tuh sosial media tuh banyak yang pakai nggak mengenal umur, karena kayak umur tuh betul. dari umur berapa ya, dari anak SD aja anak SD. udah megang Sebelum sosial SD media. Tuh. Iya, Ikan. udah banyak yang buka, maksudnya platformnya banyak yang mereka pegang teman-teman. Tuh. Jadi waktu dia buka YouTube kan, YouTube juga ada komen. Betul. Nah mereka tuh nggak bisa ngefilter kalau misalnya komen itu tidak baik. Baik dan baik. Iya, itu mereka tidak bisa, maka dari itu kita tuh harus harus bijak Bijak dalam menggunakan- berkomentar. dalam menggunakan sosial media. Betul. Gitu. Jadi kalau aku pernah berpengalaman jadi pelakunya, jadi korbannya juga pernah. Jadi kalau Gimana pelaku tuh? itu, waktu aku jadi pelaku, waktu itu apa ya? Ya yang K-pop. Nah aku dulu tuh aku K-popers sih teman-teman. Dulu aku tuh bener-bener kayak bener-bener suka banget sama K-pop. Aku kayak bener-bener gak akan ngebiarin si opa aku ini kena hate speech gitu. Jadi aku kayak langsung memasang tameng kalau misalnya ada yang komen, ih dasar plastik, dasar bencong, dasar bla gitu. Terus aku balas yang lebih kejam. Nah makanya dari itu kita nggak tahu nih, padahal yang baca komen aku ini dia bakal kayak, ih kok gitu banget sih gitu. Terus dia terjadi murung, terus bakal ya gimana. Itu tuh sebuah contoh kalau misalkan komenan aja tuh bisa sampai ngancurin Berdampak orang. banget. Berdampak. Walaupun kayak ya udah lewat sosial media nggak lihat mukanya, nggak ngomong langsung kayak Maisa lah gitu. Iya. Itu sebenarnya lebih bagus sih menurut aku dibanding kayak sosial media, karena sosial media itu kita nggak ada tampaknya. Nggak ada tampaknya, terus dilihat orang banyak juga kan. Iya. Iya, udah Apalagi- malu insight terus apa khawatiran tentang ininya gitu kan. Betul. Satu dua orang sih. Iya. Tapi emang kalau misalnya jadi pelaku si hate speech itu, dia tuh cuma kayak ngetik doang, udah deh matiin HP. Tapi kalau misalnya jadi korban gimana coba? Dia kayak, gitu. Pasti kepikiran nggak sih? Benar, sampai bunuh diri kepikirannya tuh. Kalau kalian ada yang pernah nggak jadi korban atau jadi pelaku? Kalau jadi pelaku pernah sih kalau nggak salah. Pernah kayaknya. Pernah ya, karena juga suka ini kan K-pop juga, cuman ya nggak terlalu kejam kayak Naisia. Jadi kayak cuman kayak ya apa ngutarain pendapat aja sih. Nah tapi kalau buat ujaran kebencian pasti ada, dan ya nggak usah dibawa gimana karena kan kita juga buat nih tips buat diri kita sendiri kalau misalkan kena hate comment juga gitu ya, kita harus punya pendirian sendiri gitu kan. Kalau yang tahu value diri kita sendiri cuman kita Iya. sendiri doang gitu. Betul. Apa namanya baik buruknya kita cuman kita sendiri. Kita sendiri. Jadi yang mereka omongin itu ya udah. Mereka nggak tahu asli kita. Iya, mereka cuma lihat di satu sisi yaitu Iya. HP, layar HP, handphone gitu. Dia nggak tahu kelakuan kita gimana, 3D kita gimana. Iya. Gitu. Cuma Jadi nanti real life. medsos doang loh. Betul. Kalau Hildan pernah nggak? Aku hate speech pernah karena apa ya namanya, ke trigger sama komen orang juga tuh. Bikin kepancing. Iya, jadi kita baca komennya nih, tuh jadi panas gitu, kepancing, bikin Iya. emosi. Apaan sih ikutin- orang? Iya, Iya. betul. Malah jadi ikut ikutan. speech. Aduh, itu Aduh, ya gitu tuh bahaya sih sebenarnya. Bahaya. Harusnya bisa kontrol emosi. Iya betul. Iya, Benci itu juga contoh godaan syaiton. Betul. Betul. Jadi kan dia kepancing ya nggak mungkin banget kayak kepancing gimana pasti gara-gara Iya. syaiton. Pasti ada penyebabnya lah. Betul. Makanya dia kepincut emosinya. Betul. sama speech. Betul. Nah kalau aku sendiri sih pasti pernah nggak sih? Iya. Ya kan speech gitu. Kalau aku sih pernah ke pemerintah biasanya. Karena mungkin pemerintah kita tuh apa ya, kebijakannya kurang, harusnya dananya dialokasikan buat masyarakat, malah dibuat ke anggaran pribadi kayak misalkan ya itu pemerintahan Iya. itulah gitu. Tapi Nah kalau- itu mungkin aku agak kesel, makanya aku biasanya head speech gitu lah. Ya terlalu terus lagi. Hmm. Kayak misalnya ada anak kecil yang baca, aduh, kacau boleh banget tuh. itu. Dan bijak aja dalam menggunakan medsos. Tuh, Harus tahu apalagi- efeknya nanti buat kedepannya gimana Iya, buat orang itu. betul. Gitu. Apalagi kan yang Kecuali wanita. yang pakai media sosial nih banyak kan, Betul. dari umur 5 tahun bahkan udah ada Betul. sampai yang udah tua. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Betul banget. Oke.
Terus yang ada suratnya nggak Hildan? Ada dong. Yang pertama tuh ada Al-Hujurat ayat 11 yang artinya ayat ini tuh melarang kaum mukmin pria maupun wanita mengolok-olok, mencela dan memberi gelar buruk kepada sesama karena mereka yang direndahkan bisa jadi lebih mulia. Perilaku ini dianggap fasik dan zalim jika tidak segera bertaubat. Tuh, setuju. Yang kedua tuh ada surat Al-Ahzab ayat 58 yang artinya orang yang menyakiti mukmin laki-laki atau perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat sesungguhnya telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini tuh melarang keras tindakan fitnah atau hinaan dan gangguan terhadap sesama muslim. Jadi jangan sesama muslim dan juga jangan sesama manusia juga ya. Kirain Pokoknya semua manusia lah, jangan sesama muslim aja. Di mata sosial, di mata agama tuh tetap salah guys. Karena ini tindakan yang enggak terpuji. Kita lanjut ya ke topik selanjutnya. Yang terakhir nih ada iri hati atau hasad. Adalah penyakit. Itu tuh penyakit guys, penyakit hati tercela yang dilarang keras dalam Islam. Karena dianggap mempertanyakan ketetapan Allah dan merusak amal kebaikan. Sebabnya Islam tuh melarang hasad guys, jadi itu kayak keinginan hilangnya nikmat orang tersebut. Jadi kayak mendoakan yang tidak baik-baik kepada orang tersebut. Jadi kita misalnya punya teman yang udah mencapai goalsnya, terus kita kayak udah tinggi nih, udah tinggi dia, terus kita kayak kapan ya mereka jatuh, kayak benci banget nih dia udah dapet, aku belum, kenapa sih gitu. Padahal kan kita nggak tahu usaha mereka sampai kayak bisa di titik tersebut tuh kayak gimana. Betul. Kalau kalian tuh pernah nggak sih iri dengki? pernah sih. dari aku dulu deh. Ya, Oke, boleh. Itu tuh penyakit loh, Go. Oh, penyakit. ya berarti Margo punya penyakit tuh. Iya. Maksudnya ya pasti setiap manusia pasti punya rasa iri Ya, banget. pasti, betul. Karena kalau misal kita nggak punya rasa iri, kita nggak bakal berkembang. Tuh. Ada itu kritikal buat maju. Betul. Kalau Kritikal misalnya buat diri kita sendiri. udah ngerasa cukup, udah stuck aja gitu Iya. kan. Nah, kenapa bisa jadi penyakit? Karena emang berlebih-lebihan, Nah, dikit-dikit gini, dikit-dikit kayak ih gitu. Ya. Doain nggak jelas, itu tuh nggak baik guys. Itu namanya penyakit. Tuh. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, teman-teman. Iya. Betul banget. Nah, kalau di aku ya pernah kayak gitu, dan ya udah, ini untuk sekarang udah lebih dewasa aja sih untuk nanggepin hal tersebut, karena ya itu jadi motivasi kita aja. Kalau di mereka bisa, kenapa kita enggak? Betul, setuju sih. Mungkin Kalau di aku sih dulu pernah ya waktu SMK kelas 10. Jadi tuh dulu ada Agustusan lomba Mobile Legend. Wes. Nah, kelas aku kan tuh juara 1 kan, dikeluarin lah sama sekolah, di support buat ke sekolah luar lomba juga. Iya. Nah, di situ kan awalnya emang main berlima tanpa cadangan. Nah, cuman pas banget dikirim keluar ke sekolah luar tambah 2 orang. Emang di sono sih ya lawannya campur ya, pelajar juga sama orang-orang biasa juga lah, karena yang non pelajar. Nah, waktu main kan ditetapin tuh 5 orang main yang tadi menang di 17-an kan. Iya. Nah, pas banget di hari hanya main, aku nggak main, diganti dong. Nah, di situ sih yang bikin iri kan, aku lebih jago, kenapa harus dia yang main Oh. gitu. perasaan dia Iya. Kan yang main aku, kenapa harus dia yang main? Iya, betul. Itu kalau Itu kan iri bikin dengki. iri banget kan, kayak ujung-ujungnya apa, kalah, ya udah balik dengan penyesalan. Iya, kayak, Tapi nggak kalau apa-apa, gitu itu aku yang dulu. main gitu ya. Iya, tuh. Tapi balik lagi Hilton, kita harus lihat orangnya itu Iya. kayak mungkin dia ada lebihnya gitu kayak. nggak apa-apa sih, itu dulu. Iya, betul. Iya. Tapi kalau main lagi gimana? Kalau aku sih pasti pernah ya iri hati gitu, apalagi ngeliat pencapaian orang. Kayak misalkan aku pas SD lah, kenapa sih dia ranking 1 mulu, padahal aku udah belajar kayak sampai malam, sampai ngantuk-ngantuk lah belajarnya, kenapa nggak ranking 1 gitu. Nah itu kayak pertanyaan diri buat aku sendiri sih, kayak kok aku nggak bisa sih kayak dia, kayak ya iri aja sih sebenarnya. Nggak sampai kayak ngedoain dia nggak baik-baik, yang buruk-buruk lah, aku kayak iri aja. Cuman kalau sekarang sih aku lebih nerima keadaan aku sendiri, jadi aku iri nggak apa-apa. Kayak iri itu kan seperti yang tadi Margo bilang, iri itu buat kita lebih maju ke depannya. Perbaiki diri.
memperbaiki diri sendiri. Jadi kita iri nggak apa-apa, asal kita juga improve ke depannya. Betul. Itu sih. Tuh ada hadis. Nah, kalau di kacamata Islam ini ada suratnya teman-teman, yaitu surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, maksudnya terjemahannya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua itu ada dari Quran surat An-Nisa ayat 54. Ataukah mereka iri dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Berarti kita jangan iri hati kepada manusia ya guys ya. Jadi Kebayang ya, padahal hal-hal tersebut yang tadi kita bahas itu kita anggapnya hal kecil tau, tapi ternyata setelah dibaca lagi Dosa dosanya besar banget. Ternyata Buruk itu banget ya sih. haram malah, Ya kan, masuk haram. Nggak kebayang ya, apalagi kita sering nganggapnya itu kadang online dan itu normal loh. Kayak misalkan di media sosial, apalagi kita kan, kita lebih sering di media sosial, kita nganggapnya itu kayak hal yang normal aja. Makanya setelah kita cakup semuanya pengalaman-pengalaman kita ini, mari kita refleksikan diri, kita evaluasi diri, kita harus mengurangi hal tersebut karena banyak juga ternyata ya dampak-dampaknya yang tanpa kita ketahui. Tuh. padahal jejak digital juga itu nyata guys. Jadi buat sampai kita nanti kerja gitu-gitu. Betul. Kalau misalkan ada masalah nanti kita ke highlight tuh. Jadi kita ya ngancurin kesempatan kita sendiri. Tuh. Oke teman-teman, mungkin segitu aja kali ya pembahasan dari podcast kita kali ini, yaitu membahas tentang hal kecil yang dianggap sepele di era digital sekarang. Mau sekecil apapun, jika merugikan orang lain itu tidak baik teman-teman. Betul, nggak baik. Hal kecil ini punya ganjaran besar nanti di akhirat nanti. Ya. Kalau dinormalisasikan bakal merugiin kita banget dan agama banget dalam agama karena dosa dan balasannya juga cukup gede. Nah, semoga podcast ini bisa jadi pengingat buat kita lah, buat kita semua nih, termasuk diri kita sendiri. Kalau kalian punya punya pengalaman atau pendapat tentang topik ini, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga teman-teman, selain berefleksi ke diri sendiri, kalau misalnya ada orang terdekat kita melakukan hal tersebut, hal yang tadi kita bahas, itu jangan malu untuk Ditegur. karena sesama muslim itu harus saling mengingatkan teman-teman. Jadi begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.